Terungkapnya satu demi satu fakta kematian Brigadir Joshua membuat banyak publik merasa ditipu oleh para tersangka, tak terkecuali para pihak yang sebelumnya memberi dukungan atau pembelaan, entah itu secara samar atau terang-terangan. Lalu siapa sajakah tokoh yang jadi korban dari skenario Sambo CS? Simak ulasannya bersama kami dalam polemik kali ini. Benny Mamoto adalah nama teratas yang mengaku sebagai korban skenario. Purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Ketika kasus kematian Brigadir Joshua baru mulai bergulir dan jadi pembicaraan publik, Benny yang diwawancarai oleh Kompas sempat memberi pernyataan kontroversial yang menyebut kalau tidak ada kejanggalan dalam cerita soal penembakan. Itu bukan satu-satunya pernyataan Benny yang dianggap membela tersangka. Saat mengomentari video pelukan antara Kapolda Metro Jaya yang punya wewenang dalam kasus dengan Ferdy Sambo yang saat itu masih diduga punya keterlibatan. Tanggapan Benny hanya senyum dan jawaban yang menyebut kalau pelukan itu adalah isyarat pertemanan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus. Kalau soal pertemuan Kapolda Metro dengan Kadif Propam itu tanggapan dari Kompolnas seperti apa? Ya itu kan pertemanan ya, urusan berdua pertemanan. Yang mereka di sesuatu yang salah gitu ya? Bukan, tapi ya karena dia itu jadi masalah. Bakal mempengaruhi subjektivitas penyelidikan saat ini? Atau karena itu juga ditarik ke Baris Krim Polri? Semua pernyataan Benny tersebut jadi bumerang yang membuat publik beranggapan kalau Kompolnas dalam kasus hanya berperan sebagai juru bicara kepolisian, bukan pengawas eksternal yang ada di posisi netral. Imbasnya banyak pihak yang mendesak agar Benny mundur dari jabatannya di Kompolnas. Itu sebabnya, dalam wawancara dengan wartawan senior Rosiana Silalahi yang tayang di kanal YouTube Kompas pada 12 Agustus lalu, Benny secara terbuka menyatakan permintaan maaf ke publik karena telah melontarkan pernyataan yang membuat semua orang gelisah. Dia juga menegaskan posisi sebagai korban serta mengakui kesalahan karena hanya meneruskan pernyataan kepolisian tanpa mengecek lebih dulu. Itu bisakah di forum ini Pak Benny paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat lain lagi. Selain Benny, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Andi Yentriani, juga sempat dicurigai punya kepentingan khusus dalam kasus Ferdy Sambo. Pasalnya, untuk dugaan pelecehan seksual, seperti dikutip dari Kompas, Andi sempat meminta publik untuk tidak banyak berspekulasi soal Putri Chandrawati.
Karena terlepas dari statusnya sebagai istri tersangka, dia tetap layak dapat perlindungan sebagai korban kekerasan seksual. Menurut Andi, seperti dikutip dari Tribun, spekulasi liar hanya akan membuat proses penyidikan oleh pihaknya dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjadi lebih lambat. Karena menghalangi proses pemulihan Putri untuk bisa bicara tentang pengalaman buruk yang dia alami. Apalagi menurut Komisioner Komnas Perempuan yang lain, Siti Aminah, melansir Detik, gejala trauma yang ditampakkan oleh Putri selama pemeriksaan medis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK itu sama sekali tidak dibuat-buat. Karenanya selama proses penyidikan tetap butuh keterlibatan psikolog. Penilaian tentang kepentingan Komnas Perempuan dalam kasus Ferdy Sambo sendiri datang dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang seperti dilansir dari Kompas, menyebut Komnas Perempuan berkepentingan karena mendukung keterangan polisi saat mengatakan ada pelecehan. Namun tetap ingin melanjutkan penggalian setelah polisi menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Tentu tuduhan Fikar dibantah oleh pihak Komnas. Masih dalam berita yang sama, Ketua Komisionernya Andi Yentriani menyebut tidak ingin mempersoalkan status tersangka, tapi hanya fokus pada dugaan kekerasan seksual. Belakangan, setelah ada bukti keterlibatan dan ditetapkan jadi tersangka pembunuhan berencana dalam kematian Brigadir Joshua, laporan LPB nomor 1630 tahun 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tentang kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual, di mana pelapor dan korbannya adalah Putri Chandrawati, serta terlapornya adalah Brigadir Joshua, praktis dicabut oleh kepolisian. Fakta inilah yang membuat salah satu pengacara Putri, Patra M. Zen, yang dulunya pernah menjabat sebagai Ketua YLBHI, memberi pengakuan mengejutkan dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi yang tayang di kanal YouTube Kompas TV. Menurut Patra, saat diminta menjadi kuasa hukum, dia sangat percaya kalau kliennya adalah korban pelecehan seksual. Apalagi memang ada hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan gejala trauma. Namun dengan kemunculan sejumlah bukti yang memberatkan, kalau tidak ada peristiwa pelecehan yang terjadi di Duren 3, Patra akhirnya yakin kalau dirinya telah ditipu habis-habisan. Disebutkan pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru taunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual di sana. Ya, makanya tadi kalau disampaikan oleh Direktur Umum, ya Direktur Tindak Pidana Umum, ya kalaupun ada motif di Magelang. Putri Chandrawati sendiri seperti dikutip dari Detik memang sudah mengaku kalau dirinya diminta oleh sang suami untuk mengubah keterangan bahwa kekerasan yang dia alami di Magelang terjadi di Duren 3. Tapi dengan keterangan yang terus berubah-ubah, penyidik masih kesulitan menentukan apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak. Itu sebabnya pada 30 Agustus ada gelar perkara yang menghadirkan para tersangka di Magelang. Hanya saja semakin jauh penyelidikan berjalan, juga semakin banyak nama yang muncul, serta diklaim sebagai korban skenario. Salah satu yang kemarin sempat ramai jadi pembicaraan publik adalah Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Video pelukan yang menunjukkan kedekatannya dengan Ferdy Sambo sebelum penetapan tersangka sempat disorot karena dianggap akan menghambat proses penyidikan. Namun meski belum sempat memberi pernyataan secara personal, ada banyak pihak yang membela
Salah satunya adalah pakar gestur Handoko Gani, yang dalam CNN menyebut momen pelukan tidak bisa jadi bukti kalau Fadil tahu soal keseluruhan peristiwa. Seperti dilansir dari Detik, Mahfud MD juga sempat menyatakan dugaannya seperti Benny Mamoto. Kalau pelukan yang dilakukan Fadil bisa saja hanya bentuk dukungan mental, bukan upaya untuk melindungi Sambo sebagai tersangka. Fadil Imran bukan satu-satunya polisi yang disebut sebagai korban skenario. Masih ada Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Polri, yang telah dimutasi jadi perwira tinggi pelayanan markas atau Pati Yanma. Karena terbukti mengintimidasi dan melarang keluarga almarhum Brigadir Joshua, serta terlibat dalam penghilangan bukti, juga diklaim oleh sang istri Sialisha sebagai korban skenario. Seperti dikutip dari Detik, Sally menyebut kalau saat diberi perintah oleh sang atasan, suaminya sama sekali tidak tahu soal duduk perkara yang sebenarnya, dan bergerak karena diberi keterangan palsu. Hanya saja meski dapat pembelaan seperti itu, Hendra Kurniawan yang terbukti ikut andil menghalangi penyidikan, seperti dikutip dari Tribun, kini dimasukkan dalam golongan 4 dari 5 klaster penerima sanksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, di mana ancamannya bukan hanya dipecat, tapi juga pidana sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU ITE, kemudian pasal 221, pasal 223 KUHP, Job, pasal 55, pasal 56 KUHP.